Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki pembahasan bab yang baru di dalam kitab At-Taharah dari kitab Bulughul Maram. Pembahasan yang baru ini adalah bab al-wudu, bab tentang berwudu. Sehingga hadis-hadis yang dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab al-wudu ini merupakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum yang terkait dengan wudu itu sendiri. Yang pertama, apa hukum berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana sifat wudunya Rasulullah SAW. Artinya bagaimana Nabi SAW berwudu. Nah, berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW berwudu, tentunya masing-masing sahabat itu mengemukakan, meriwayatkan berdasarkan apa yang mereka lihat dari Nabi SAW. Ketika sebagian dari mereka mendapati bahwasanya Nabi meniga-kalikan berwudu, maka mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berwudu 3 kali. Nanti sebagian sahabat ada yang melihat Nabi Muhammad berwudu itu 2 kali. Sehingga dikemukakan bahwasanya Nabi berwudu 2 kali. Nah, ada pula nanti sahabat yang menyaksikan Nabi Muhammad berwudunya sekali saja. Maka mereka nanti mengemukakan bahwasanya Nabi berwudu sekali untuk setiap anggota wudunya. Nah, adapun hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini menegaskan tentang apa hukumnya berwudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, jikalau tidak, an asyqa ala ummati, jikalau tidak aku akan menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ma'a kulli wudu'in, di saat setiap kali mereka berwudu. Akhrajahu Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, wa Ahmad, kemudian Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan kemudian Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, kemudian Imam Bukhari menyebutkan matan dari hadis ini secara muallaq. Artinya di judul bab, di awal babnya itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa menyebutkan sanadnya. Artinya Imam Bukhari tidak sedang meriwayatkan hadis yang beliau sahihkan, namun dihadirkannya hadis ini di dalam Sahih Bukhari secara ta'liq, secara hadis mu'allaq namanya itu, yaitu dihadirkan tanpa menyebutkan sanadnya, dihapuskan sanadnya itu oleh Imam Al-Bukhari, mengisyaratkan bahwasanya hadis tersebut sahih, namun syarat kesahihannya itu
belum memenuhi kriterianya Imam Bukhari gitu. Nah, kriterianya Imam Bukhari memang ketat. Bukan berarti yang tidak terpenuhi kriterianya sebagaimana kriteria Imam Bukhari itu hadisnya tidak sahih menurut Imam Bukhari, tidak. Tetap sahih. Namun secara kriteria yang disepakati oleh ahli hadis secara umum. Karena dalam hal ini ada perbedaan 1, 2, 3 poin gitu antara kriteria kesahihan hadis menurut mayoritas ulama dan menurut Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu menambahkan lagi gitu. Para ulama hadis secara umum itu mensyaratkan hadis yang sahih itu sanadnya harus bersambung. Nah, Imam Bukhari punya kriteria suatu sanad itu bersambung bagaimana gitu. Dalam kriterianya Imam Bukhari, suatu sanad bersambung itu jika didapati bukti antara guru dan murid yang berada dalam rangkaian sanad itu saling bertemu dan meriwayatkan hadis. Kalau antara guru dan murid hanya didapati bukti dia sezaman saja, namun ada kemungkinan untuk saling bertemu, Imam Bukhari belum memutuskan ini sanad bersambung. Nanti dulu gitu. Depending untuk dinilai sebagai sanad yang bersambung. Sehingga hadis-hadis yang demikian ini oleh Imam Bukhari belum dimasukkan ke dalam sahihnya. Namun bagi para ulama hadis yang lain dia disahihkan. Nah, ini yang menjadikan syaratnya Imam Bukhari ini dianggap paling ketat dalam mensahihkan hadis. Nah, tentunya hadis ini tadi sudah disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, tapi tidak dihadirkan oleh Imam Bukhari dalam jajaran hadis-hadis yang beliau riwayatkan dengan sanad. Hanya saja beliau singgung penyebutannya itu di awal bab tanpa menghadirkan sanadnya. Ini yang disebut dengan meriwayatkan secara muallaq. Nah, riwayatnya Imam Bukhari yang secara muallaq ini pada umumnya juga sahih. Pada umumnya juga sahih, tidak sampai jatuh pada derajat kedhaifan. Hanya saja kesahihannya itu tidak sampai pada tingkatan hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara para jamaah yang membaca Bulughul Maram ini bertanya-tanya, ini kan babnya bab wudu, tapi hadis pertamanya kok hadis siwak gitu. Apa hubungannya gitu. Nah, wudunya ini disebut cuma nyempil aja di akhir gitu kan. Tadi disebutkan dalam matan hadisnya, kalau tidak menyusahkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak di tiap-tiap kali mereka berwudu. Stop di situ hadisnya. Secara zahir yang nampak di sini ini hadis tema utamanya siwak. Tema utamanya bukan wudu gitu loh. Tapi dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada urutan pertama di dalam bab wudu. Harusnya yang dihadirkan itu ya hadis yang tema utamanya tema wudu gitu kan. Tapi ini tema utamanya bukan tema wudu. Tema utama, tema primernya itu siwak. Tema sekundernya, tema yang kedua yang juga ikut hadir di dalam hadis tersebut, baru kemudian wudu. Kok ditempatkan di urutan yang pertama? Secara kebiasaan dan tradisinya ulama hadis, hadis yang pertama yang ditempatkan di bab itu adalah hadis yang menunjukkan hukum utama dari perkara yang hendak dikaji, dibahas. Nah, disinilah letak fikihnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi semenjak Imam Bukhari itu para ulama hadis
mengisyaratkan fikihnya itu di judul bab. Sehingga ketika kita nanti berupaya berijtihad memahami apa hubungan antara hadis dengan judul bab, itu insya Allah kita akan melihat fikihnya ulama tersebut terhadap hadis ini, atau dengan kata lain pemahaman ulama tersebut terhadap hadis ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan ini tadi, kita hendaknya mengetahui terlebih dahulu maksud tujuan penulisan Bulughul Maram ini apa. Nah, maksud tujuan penulisan Bulughul Maram ini kita dapat melihatnya di muqaddimah pengantarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap kitab ini gitu kan. Nah, di pengantarnya secara lugas Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadza mukhtasarun, ini adalah ringkasan yashtamilu ala al-adillah al-hadithiyah, yang mencakup dalil-dalil hadis. Maka ketika beliau sudah menegaskan ini ringkasan untuk menghimpun yang mencakup dalil-dalil berupa hadis, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar harus konsisten tidak menghadirkan dalil lain selain hadis. Al-adillah al-hadithiyah kata beliau. Maka konsistensi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menghadirkan dalil-dalil hadis gitu, beliau lakukan. Sehingga kalau antum lihat Bulughul Maram, antum tidak dapati kutipan ayat untuk menjelaskan fikih yang sedang dibahas di dalam bab di dalam Bulughul Maram ini. Beda halnya kalau antum perhatikan kitab Riyadhus Shalihin miliknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menghadirkan bab, pertama beliau menghadirkan ayat-ayat dulu, beberapa penggalan, baru kemudian dalil-dalil hadis. Riyadhus Shalihin seperti itu. Nah, Bulughul Maram tidak dihadirkan dalil-dalil ayat, tapi beliau konsisten mengumpulkan dalil-dalil hadis saja. Ya, jadi ini sudah ditegaskan oleh beliau di judul bab, di muqaddimahnya, pengantar dari kitab ini. Nah, kaitannya dengan hadis siwak ini apa gitu? Kok diletakkan di bab al-wudu? Di sini yang nampak bagi saya, wal ilmu indallah, tapi ilmu ada pada Allah Azza wa Jalla, kebenaran mutlaknya, yaitu bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak menghadirkan dalil perintah berwudu atau wajibnya wudu. Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak menunjukkan bahwasanya wudu itu wajib. Sementara dalil yang menunjukkan wudu itu wajib itu adalah dalil Quran. Untuk yang hadis belum didapati yang secara lugas menyebutkan bahwasanya kalau kamu mau sholat berwudulah, atau dalil yang secara lugas berupa hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya wudu itu wajib. Akan tetapi wudu itu diperintahkan di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kewajibannya itu di dalam Al-Quran, di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan ke tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kepala tidak dibasuh tapi diusap. Wa arjulakum, kemudian kaki kalian juga dibasuh, ila al-ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Nah, karena adanya dalil Al-Quran, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menghadirkan. Kenapa? Tujuan kitab ini hanya menghadirkan yang hadis saja. Kalau begitu pakai hadis yang mana?
untuk bisa menunjukkan bahwasanya wudhu itu wajib, maka digunakanlah hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya wudhu itu wajib. Dari mana kita bisa mendapati atau argumennya itu di mana yang menyatakan bahwasanya wudhu itu wajib di hadis ini? Kan bunyi hadisnya, jikalau tidak menyusahkan umatku maka aku akan perintahkan siwak di setiap kali mereka berwudhu. Argumennya di sini, yang sudah diperintahkan adalah wudhu gitu. Yang belum diperintahkan adalah siwak. Karena khawatir menyusahkan, Nabi belum memerintahkan. Ya kan? Nah, ketika siwak belum diperintahkan dan hendak diperintahkan bersama dengan wudhu gitu kan, pemahamannya di sini wudhu itu sudah diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat itu hukumnya wajib sampai ada dalil yang mengindikasikan bahwasanya perintahnya itu tidak ada paksaan. Nah, inilah yang nampak bagi kami bahwasanya hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menegaskan bahwasanya wudhu itu wajib. Tapi alur argumennya itu ya mungkin sebagian dari antum mengatakan kok berbelit-belit. Nah, demikianlah fikihnya para ulama. Terkhusus ketika nanti antum baca Sahih Bukhari, antum akan banyak melihat tema utama hadis itu nggak nyambung sama bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kalau antum menilai bahwasanya tema utama hadis kok nggak nyambung sama bab yang dibawakan Imam Bukhari, artinya pemahaman antum belum sampai kepada fikihnya Imam Bukhari gitu aja gitu. Karena Imam Bukhari punya pemahaman yang mendalam terhadap hadis, dan itulah yang menjadi dasar beliau memberikan judul pada bab-babnya. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan Al-Bukhari itu imamud dunya fi fiqhil hadis, imamnya dunia ini dalam perkara fikih hadis. Beliaulah tokoh yang pertama yang mengisyaratkan fikih suatu hadis itu berada pada judul-judul bab yang beliau kemukakan. Nah, di antara ini mudah-mudahan masih ada ada waktu. Di antara bab yang menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mungkin sebagian kaum muslimin akan menyangkanya kok nggak nyambung. Di dalam Sahih Bukhari itu ada bab yang berjudul bab yaqufuna ala asnamil lahum, bab mereka beriktikaf di hadapan berhalanya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis Jabir bin Abdullah. Bunyi hadisnya, Jabir bin Abdullah ini mengatakan, kunna najni al-kabas, kami ini sedang memetik al-kabas, buah kabas. Buah kabas itu adalah buah dari pohon arok. Pohon arok itu yang rantingnya itu dipakai orang-orang buat bersiwak itu lah. Itu pohon arok namanya. Buahnya namanya kabas. Kunna najni al-kabas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaikum bi aswadiha, ambil yang paling hitam kata Nabi. Fa innaha atyabuha, karena yang hitam tuh yang paling manis. Loh, kok tahu gitu kan? Jadi Jabir bin Abdullah ini kan beliau penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib itu petani. Di samping itu ada juga penggembala. Dan yang mengetahui tradisi buah kabas yang paling manis itu yang bagaimana, itu adalah orang yang pernah menggembala. Jabir bin Abdullah sebagai penduduk Yathrib, sebagai penduduk Madinah,
mengetahui Nabi Muhammad ini dari Mekah, dan Mekah itu kota pedagang. Disangkanya Nabi Muhammad ini profesinya hanya pernah berdagang saja, nggak pernah menggembala, nggak pernah bertani. Kok tahu tentang tradisi atau pengetahuan wawasan buah kabas yang manis itu? Sehingga Jabir bertanya, "Akun tatar al-ghanam, apakah engkau pernah menggembala kambing?" Tanya sama Nabi. Maka Nabi menjawab, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'aha." Tidak ada seorang nabi yang tidak pernah menggembala kambing. Selesai hadisnya. Judul babnya apa tadi? Bab mereka beriktikaf di hadapan berhala. Hadisnya memetik buah kabas, dan sahabat bertanya, "Engkau pernah melihat gembala kambing enggak?" Enggak ada nabi yang tidak pernah menggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing. Enggak nyambung kan? Tema utama hadis dengan judul bab enggak nyambung kan? Nah, tapi di sini jemaah sekalian, ketika guru kami dulu menjelaskan tentang disinilah fikihnya Bukhari gitu, fikihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya para nabi itu nggak pernah menyembah berhala melalui hadis ini. Makanya judul babnya bab ya'kufuna ala asnamillahum, bab mereka beriktikaf di hadapan berhalanya. Iktikaf itu berdiam diri mengagungkan berhala. Sementara iktikafnya kaum muslimin itu di masjid berdiam diri mengagungkan Allah itu di dalam masjid rumah Allah. Nah, dari bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari hendak mengabarkan bahwasanya para nabi itu nggak pernah menyembah berhala. Lah kaitannya dengan hadis apa gitu kan? Disebutkan bahwasanya para nabi itu selalu Allah jadikan sebagai penggembala. Penggembala itu hatinya lembut. Penyembah berhala itu hatinya keras, kaku, kasar, nggak menerima nasihat, nggak menerima petunjuk, nggak menerima hidayah. Itu penyembah berhala. Nah, di sini Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahwasanya Nabi itu hatinya lembut. Cirinya apa? Karakternya apa? Pernah jadi penggembala. Nah ini kan antum lihat argumennya kan berbelit-belit. Tapi di situ fikihnya siapa? Fikihnya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, setelah Imam Bukhari itu para ulama mengikuti tradisi yang demikian, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar juga demikian. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah salah satu ulama yang mendedikasikan dirinya itu terhadap Sahih Bukhari, sehingga melahirkan karya besarnya sebagai apa? Karya besarnya itu sebagai syarah terlengkap terhadap Sahih Al-Bukhari yang dinamakan dengan Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, yang mana para ulama dahulu itu mengatakan Syarhul Bukhari dainun 'alal ummah. Penjelasan terhadap Sahih Bukhari itu adalah utangnya umat Islam. Dainun 'alal ummah, karena di masa sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar belum ada syarah Sahih Bukhari yang lengkap gitu. Sehingga dikatakan ini utangnya umat gitu. Nah, setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar tertunaikanlah hutang tersebut. Setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Asy-Syaukani diminta untuk menyusun syarah Bukhari lagi. Imam Syaukani mengatakan apa? Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Ini kan ucapannya Nabi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya Makkah sudah jadi daulah Islamiyah, nggak perlu lagi hijrah dari Makkah keluar Makkah, enggak. Yang mana makna yang dimaksud Al-Imam Asy-Syaukani, tidak ada hijrah dari Fathul Bari setelah Fathul Bari ini ada. Jangan hijrah dari itu. Kalau mau penjelasan Sahih Bukhari yang lengkap, yang komprehensif, menyeluruh, datanglah ke Fathul Barinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah,
bagian dari fikihnya Al-Imam Al-Bukhari yang kemudian diwarisi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini terlihat nampak tercermin di dalam Bulughul Maram ini. Nah demikian jemaah sekalian, silahkan apabila ada yang ditanyakan terkait hadis yang pertama ini. Jika tidak, saya lanjutkan kepada pembahasan hadis yang kedua. Nggak ada, belum ada ya. Kalau begitu saya lanjutkan kepada pembahasan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini menunjukkan sifat dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengabarkan bagaimana sifat wudunya Nabi. Bagaimana Nabi SAW itu berwudu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Humrana, diriwayatkan dari Humran. Humran itu beliau adalah Humran ibnu Aban ibn Khalid ibn Amr An-Namari Al-Madani, tabi'in yang berada di Madinah, thiqah, maula Utsman ibn Affan. Beliau ini budak yang dimerdekakan oleh Utsman ibn Affan, sehingga karena beliau pernah menjadi budaknya Utsman bin Affan, tentunya meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan. Kata Humran apa? Anna Utsmana da'a biwudu'in. Utsman dahulu suatu ketika memintaku untuk mengambilkan air wudu. Da'a biwudu'in. Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, faghassala kaffaihi thalatha marrat, dibasuh kaf. Kaf itu tangan ini sampai pergelangan dibasuh tiga kali. Faghassala kaffaihi thalathan, thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, yang diperhatikan di sini rangkaian kalimatnya itu summa tamadmada, kemudian wa, istansyaqa, kemudian wa, istanthara. Wa ini faidahnya dalam bahasa Arab itu secara umum diperuntukkan untuk makna lil jam'i, untuk menggabungkan. Sehingga maknanya di sini kumur-kumur memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya ini dilakukan berbarengan dalam waktu yang tidak terpisah dengan jeda, sehingga dari satu cidukan ini untuk dua lubang berarti tiga, bukan dua sih, karena hidung dua ya. Jadi satu air yang sekali ciduk itu dimasukkan ke dalam mulut, demikian secara bersamaan juga dimasukkan ke dalam hidung dengan waktu yang sangat berdekatan, tidak terpisah dengan jeda. Sehingga di sini diungkapkan dengan wa. Tidak nanti kumur-kumur 3 kali dulu, baru kemudian masukkan air ke hidung, dikeluarkan sampai 3 kali, tidak demikian. Namun masukkan air ke mulut, langsung memasukkan air ke hidung, keluarkan dari mulut, dan pada saat itu juga dikeluarkan dari hidung. Tsumma ghasala, setelah itu dilakukan baru kemudian, nah ini ada summa itu baru kemudian setelah itu. Ghasala wajhahu thalatha marrat. Rasulullah Utsman bin Affan membasuh wajahnya itu tiga kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Kemudian membasuh tangan kanannya itu sampai siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik, demikian pula yang sebelah kiri sama dengan yang kanan 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan mengusap kepala 3 kali ya. Hanya dikatakan kemudian mengusap kepala, selesai. Berapa kalinya enggak dijelaskan dalam hadis Humran. Nanti dalam hadis Ali bin Abi Thalib dijelaskan basuhnya itu sekali, usapnya itu sekali saja.
Jadi untuk kepala itu sekali saja, tidak ditiga kalikan. Nanti pembahasannya kalau ada waktu nanti insya Allah kita baca dahulu sampai akhir hadisnya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna, kemudian Rasulullah Utsman bin Affan membasuh kaki yang kanannya ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, thalatha marrat, 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian kaki kirinya juga sama. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, sebagaimana wudu yang aku lakukan ini. Al-hadits muttafaqun alaih. Jadi dicontohkan dulu oleh Utsman bin Affan, terakhir baru dikabarkan, aku melihat Nabi wudunya seperti yang aku lakukan ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Beliau hanya mencontoh, meneladani apa yang beliau lihat dari Nabi dan kemudian beliau praktekkan. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, untuk mengusap kepala tadi yang ada perbedaan dari yang sering kita dapati di sebagian umum masyarakat kita. Berapa menit lagi? Bisa? Masih ada ya? Ada pertanyaan dulu enggak? Enggak, belum. Iya. Jadi wudunya itu cuma nyebur aja gitu ya. Apakah itu sah untuk berwudu? Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah yang kayak gitu. Sehingga karena di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak disyaratkan tertib. Tertib itu kan harus berurutan. Kalau nyebur itu kan yang masuk kaki dulu. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak mensyaratkan itu. Tetapi jumhur ulama 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan harus ada urutan. Dari mana kita mengambil urutan ini? Yang pertama dari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, urutan itu bukannya tanpa makna gitu. Coba dalam Al-Quran kalau antum perhatikan kabar tentang sifat Allah maha mendengar lagi maha melihat, itu yang disebutkan mendengar dulu atau melihat dulu. Sami'un basir atau basirus sami'. Sami'un basir kan. Coba cari ada nggak ayat yang basirus sami', kebalikan, lihat dulu baru dengar. Itu setahu saya nggak ada. Nanti tanya kepada yang hafal Qur'annya udah bolak-balik gitu kan, ada nggak di dalam Al-Quran ayat yang bunyinya itu basirus sami' gitu. Allah maha melihat lagi maha mendengar. Tapi Allah nyebutkannya dalam Al-Quran mendengar dulu baru kemudian melihat. Nah, penciptaan manusia juga Allah isyaratkan gitu. Coba lihat anak bayi itu, mereka mendengar dulu atau melihat dulu? Mendengar. Ada anak bayi baru lahir itu kan nggak boleh ribut, nggak boleh main petasan. Ada anak bayi gitu. Kenapa? Karena pendengarannya lebih kuat daripada penglihatan. Sementara penglihatan gitu kan, biar digini-ginikan gitu, melotot aja gitu anak bayi itu. Tapi kalau suaranya agak keras, kaget anak bayi gitu. Karena Allah jadikan penciptaan itu pendengaran dulu baru penglihatan. Nah, jadi dalam hal ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada urutan-urutannya gitu kan. Itu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla.
Baru kemudian pada saat Nabi, nah ini dalil yang lain diambilkan oleh jumhur ulama itu dari umrohnya Nabi. Nabi kan memulai sa'i baik di umroh maupun haji. Ketika Nabi Muhammad itu bersa'i, beliau memulainya dari apa? Sofa, baru berakhir di Marwah. Pada saat beliau memilih sofa untuk dimulai itu, Nabi mengatakan abda'u bima bada Allah. Aku memulai dari mana yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Allah memulai? Allah sebut dalam Al-Quran sofa dulu atau marwah dulu gitu. Innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Nah, Allah sebutkan innas safa wal marwah. Allah tidak menyebutkan innal marwah was safa. Ketika Allah memulai sofa dulu, Nabi Muhammad mengatakan aku memulai dari mana Allah memulai. Maka berlaku pula lah untuk semua ibadah-ibadah yang Allah sebutkan urutannya dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa dulu? Faghsilu wujuhakum dulu atau faghsilu arjulakum gitu kan. Allah sebut dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum dulu gitu. Wajah dulu disebut, baru kedua tangan, baru kepala. Kalau memang tartib itu tidak wajib gitu kan, harusnya dari kepala dari wajah ke kepala dulu dong. Ngapain turun ke tangan ini? Karena yang lebih dekat dengan wajah kepala. Gitu loh. Turun ke tangan, turun ke kaki, baru itu logis. Tapi ini enggak, wajah dulu turun ke tangan, tangan balik lagi ke kepala, baru turun paling ujung di bawah. Sehingga dalam hal ini penempatan urutan-urutan ini memang adalah ketetapan dari Allah yang harus diikuti gitu. Sehingga apa? Jawabannya tadi langsung nyemplung itu enggak sah. Yang saya pegang pendapatnya. Namun secara amanat ilmiah saya sampaikan mazhab Abu Hanifah memang mengatakan tidak perlu adanya urutan. Sehingga kalau nyemplung gitu aja udah niat wudu, dia udah sah wudunya karena semua anggota wudu terbasuh, terkena dengan air. Ini pandangannya mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Namun tidak saya pegang gitu, tidak saya amalkan, dan yang saya sampaikan kepada umat adalah yang dipegang oleh jumhur atau mayoritas ulama, bahwasanya wudu itu disyaratkan harus ada tertib, harus ada urutan sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi. Nabi SAW wudunya juga demikian, berurutan sesuai dengan urutan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Jadi demikian. Masih ada waktu atau sudah habis? Habis sudah ya waktunya. 2 menit lagi. Kalau nggak ada berarti saya selesaikan dulu. Mas, ya. Siapa dulu? Antum aja dulu. Siapa? Silahkan. Gimana maksudnya kaki? Oh, dibasahin. Oh, tanpa digosok. Kalau tanpa digosok, airnya itu sudah mengenai seluruh kulit, sudah sah. Tapi ketika dicepluk-cepluk gitu aja, ternyata bagian mata kaki itu ada yang nggak terkena air. Nah, ini Rasulullah pernah menegaskan gitu kan di hadapan sahabat yang demikian, wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit itu akan ditimpa api neraka gitu. Yaitu tumit-tumit yang tidak ikut terbasuh. Cepluk-cepluk gitu aja, kemudian ada bagian
yang di belakang mata kaki atau di bawah mata kaki tidak terkena air. Nah, di hadis itu disebutkan qadra dinar, seperti sekeping uang dinar itu lam yusib huma, tidak terkena air. Maka itu diganjar dengan api neraka. Itu yang Nabi katakan wailun lil aqabi minan nar. Ini yang kemudian menjadikan dasar bagi mayoritas ulama bahwasanya bagian dari anggota wudhu itu harus terkena air. Kalau tidak terkena, maka hukumannya adalah neraka itu tadi. Nah, dari sini sudah habis waktunya. Sebenarnya ada rukhsah untuk hal yang lain. Dalam hal ini untuk mandi wajib bagi wanita yang rambutnya itu memang tebal dan kemudian diikat, dikuncir, dikepang atau bagaimana, ada keringanan untuk tidak menguraikannya. Nah, nanti bagaimana kalau nggak kena air kulit kepalanya itu? Sah sudah mandi wajibnya. Karena aturannya dari Nabi gitu loh. Kalau sudah aturannya dari Nabi, maka ini keringanan. Tapi yang kaki tadi kenapa kok harus kena? Karena nggak ada rambutnya gitu loh. Ketika nggak ada rambutnya ya kenakan. Nah, ketika ada rambut di kepala ini gitu kan, dan pada kondisi tertentu sekiranya menyusahkan untuk mengenakannya ke seluruh kulit kepala, ada kekhususan, ada keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi wanita yang rambutnya panjang, itu tidak perlu untuk diurai. Nah, ini disampaikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ibunda Aisyah itu mendengar Abdullah bin Amr bin As memerintahkan para wanita itu yang rambutnya dikepang atau disanggul, diikat gitu, uraikan itu ketika mandi haid. Maka ibunda Aisyah, ya ajaban libni Amrin hadza, sungguh menakjubkan perkaranya Ibnu Amr ini. Ya'murun nisaa an yanqudna anfarahunna hina irtasalna lil haid gitu. Memerintahkan para wanita untuk menguraikan rambutnya itu untuk mandi haid. Afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna. Kenapa enggak sekalian botakin aja tuh kepalanya gitu loh, kata Ibunda Aisyah. Kalau memang rambut itu menghalangi sahnya mandi junub, suruh aja sekalian dibotakin kepalanya para wanita itu daripada suruh mengurai rambut itu, nanggung gitu loh. Nah, kata Ibunda Aisyah, laqad igtasaltu ma'an nabi, aku udah mandi itu di hadapan Nabi gitu loh. Caraku mandi itu di hadapan Nabi. Fala azidu an uhsi ala ra'si thalatha hasayat. Saya ini ngepang rambut saya mandi di hadapan Nabi, yang saya lakukan hanya mengguyur 3 kali ke atas cukup, nggak perlu diurai. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ada keringanan untuk hal yang demikian ini. Nanti insya Allah pembahasan lebih lanjut kalau sudah masuk pada sifat mandi junub dan mandi haid ini. Karena waktunya sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Jamaah yang mungkin masih ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan setelah salat isya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.